Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita boleh beribadah bersama lagi. Mari kita siapkan hati dan diri, kita beribadah menyambut Sang Raja. Melalui ibadah ini, kiranya kita semakin diingatkan akan kebaikan Tuhan kepada kita. Iman kepada Tuhan Yesus boleh semakin diteguhkan. Mari kita persiapkan diri kita. Mazmur 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Saya menjemput, mari kita semua yang melihat sama-sama beribadah, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan diri menyambut Sang Raja. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Kita mau menyambut Sang Raja, Raja dari segala raja. Mari kita pujikan dari KPPK 28, Mulia. Mari kita siapkan diri kita sambut kedatangan Sang Raja. Katakan, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja.
Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Mari kita masuk di dalam ruang pengakuan dosa. Kita kembali berefleksi, melihat kebaikan Tuhan selama ini. Bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan sebuah pujian yang menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita manusia. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku sementara singer menyanyikan bagian ref dengan setengah suara, mari kita melihat kembali hati kita. Mari kita melihat kembali kehidupan kita dan kita berefleksi. Minta ampun kepada Tuhan jika kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran selama ini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia. Dan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, saya memberikan waktu kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Mari kita minta ampun pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kita mengingat bahwa Tuhan itu begitu baik. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita boleh diselamatkan. Katakan dengan sungguh, mohon ampun kepada Tuhan kalau kita sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Melalui ibadah ini kita boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita orang berdosa. Oleh sebab itu selayaknya lah kita merendahkan diri di hadapannya dan mohon ampun. Mari kita
mujikan sekali lagi bersama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah buat kita semua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan bacaan bertanggapan petunjuk hidup baru. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan sebuah pujian sebagai respon bahwa menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Setelah kita ditebus, mari kita ingat akan Yesus selalu di dalam kehidupan kita. Yesus yang memberikan penghiburan, Yesus yang memberikan kekuatan agar kita selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ingat akan nama Yesus. Menghiburkanmu kemanapun kau pergi, indahlah namanya, mengharapkan hidupku, indahlah namanya, kesukaan katakan nama Yesus, katakan nama Yesus, itulah perisaiku. Datang pencobaan, itulah menolongku, indahlah namanya, pengharapan hidupku, indahlah namanya, kesukaan limpahkan, indah harum nama Yesus, kusukan oleh penghiburan.
Puji nama Tuhan Yesus. Pujian ini mengingatkan kita harus selalu ingat akan Tuhan Yesus. Kapanpun di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita memujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada kita pujikan dari awal dengan hati yang lebih sungguh lagi. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan.
sia Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami di hadapan-Mu kami naikkan Tuhan. Dan kami pada saat ini merendahkan hati kami, menundukkan pikiran kami, supaya Tuhan mengajar kami. Lembutkanlah hati kami dan tolonglah kami agar tiap firman Tuhan yang pada hari ini kami dengar dan renungkan menolong kehidupan kami. Pimpin kami di dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus, karena kami sungguh bersandar kepada Engkau. Menyerahkan waktu pembelajaran firman Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun tiap kami, kiranya pertolongan Tuhan datang bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah masih semangat? Kita bersyukur ya, meskipun di hari kesekian kita beribadah di rumah masing-masing secara online, tetapi pertolongan Tuhan bagi kita terus-menerus disediakannya. Baik, mari kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah tema, Yesus Raja dalam istanaku. Yesus Raja dalam istanaku. Saya mengundang kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan, mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ketiga. Bila Bapak Ibu di rumah sudah menemukannya, saya akan membacakan bagian ini bagi kita. Silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu, kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan rumahku adalah istanaku. Rumahku adalah istanaku. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika bilang rumahku adalah istanaku? Sekalipun bentuknya tidak besar, sederhana, tetapi rumah itu adalah tempat di mana kita nyaman. Ketika orang berada di perantauan, Bapak Ibu atau teman-teman pemuda yang sekarang merantau misalnya ya. Nah, kemudian pulang ke rumah itu pasti bahagianya beda. Karena rumah itu adalah satu tempat di mana kita merasa nyaman. Dan rumah itu menjadi tempat di mana kita bisa mengatur segala sesuatu yang kita mau sesuai dengan mau kita. Bapak-bapak yang adalah kepala keluarga pasti akan mengatur rumahnya sesuai dengan apa yang dimaunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar seorang raja bernama Kaisar Nero? Kaisar Nero diceritakan dia dalam masa pemerintahannya itu pernah membangun sebuah istana yang sangat indah dan megah yang dinamai Domus Aurea. Domus Aurea. Istana ini dibangun di pusat kota Roma. Diceritakan Domus Aurea ini disebut sebagai istana emas. Dia dibangun di atas 3 lereng bukit. Jadi saya tidak bisa membayangkan betapa luasnya istana itu. Kemudian di gerbang utamanya itu dibangun patung dari Nero sendiri yang terbuat dari perunggu. Dia mau menyamakan dirinya sebagai dewa matahari. Sehingga patung perunggu tentang dirinya itu dibangun di gerbang utama di istananya.
Memiliki 300 kamar yang dilapisi oleh marmer putih. Kemudian di berbagai ruangannya ada berbagai hiasan mitologi Yunani yang disalut dengan emas. Sangat mewah, sangat megah. Tapi kemudian di balik itu ternyata ada seorang sejarawan Roma yang menceritakan kisah yang tragis di balik pembangunan dari Domus Area. Domus Area itu adalah sebuah proyek yang kaisar sendiri mau untuk membangunnya. Ketika proyek tentang ide tentang Domus Area itu dibagikan kepada senator-senatornya, maka mereka tidak setuju, banyak ditentang. Tidak perlu membuat istana sebesar itu. Tetapi karena Kaisar Nero adalah kaisar yang terkenal sangat kejam, sangat sesuka hati, sangat ambisius, tidak ada sesuatu pun yang dari idenya yang boleh ditolak, maka dia membuat sebuah skenario. Apakah skenarionya? Kaisar Nero membuat sebuah upaya untuk membakar kota Roma. Sehingga karena kebakaran yang sangat besar, hampir seantero kota Roma itu terbakar, menghancurkan 14 wilayah di kota Roma. Kebakaran besar yang terjadi, dia menyaksikannya dari jauh sambil memainkan alat musik dan menikmati betapa kota itu terbakar habis. Tujuannya adalah supaya dia tidak perlu bersih-bersih dan supaya ketika tanah itu sudah habis dia bisa bangun istananya di sana. Menurut sejarawan Roma itu tadi yang bernama Tacitus, Kaisar Nero kemudian karena konspirasi itu dia tidak mau menerima akibatnya ataupun menerima konsekuensinya, maka kebakaran yang terjadi di kota Roma itu dia tuduhkan kepada orang-orang Kristen, mengatakan bahwa orang-orang Kristen lah yang menjadi penyebab kenapa kota itu menjadi terbakar. Sehingga itu sebabnya kalau Bapak Ibu mendengar ada cerita di mana kemudian sejak waktu itu maka orang-orang Kristen itu dibantai, dilakukan pembantaian, dikejar di mana-mana, dibunuh. Ada yang dijadikan obor, diikat dengan jerami, lalu kemudian dipakai untuk menerangi kota itu, orang-orang Kristen. Kemudian ada sebagian yang ditutup dengan kulit hewan lalu dilepaskan di sebuah arena yang kemudian di arena itu anjing-anjing pemburu, hewan-hewan yang buas itu mencabik dan menggigit mereka sampai mati. Itu kekejaman Kaisar Nero. Salah satu dua orang rasul yang mati pada zaman pemerintahan Nero itu adalah Petrus dan Paulus. Kalau Bapak Ibu mendengar cerita tentang bagaimana Petrus mati dan Paulus mati, maka itu berada di dalam pemerintahan Kaisar Nero. Tidak ada satupun orang yang bisa bertindak apapun di dalam pemerintahannya. Semuanya itu ada di dalam kuasa Kaisar Nero. Sebuah istana yang megah, Domus Area, akan tetapi dibangun di atas penderitaan orang-orang Kristen. Bersalutkan emas, tetapi dibangun atas hancurnya dan terbakarnya sebuah kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah ketika kita mau membangun istana-istana di rumah kita, istana seperti apa yang Bapak Ibu mau bangun? Sebuah istana yang megah, tetapi kemudian di dalamnya penuh dengan pertengkaran anggota-anggota keluarga? Atau suasana istana yang sederhana, tetapi ada damai sejahtera dan pertolongan ada di sana. Suasana yang hangat di sana. Kalau kita menjadi orang Kristen ataupun bukan orang Kristen pun, maka kita akan lebih suka rumah itu tidak usah terlalu besar daripada besar-besar tapi nggak ada isinya. Maka kita akan lebih suka rumah itu penuh dengan suasana damai sejahtera, cinta kasih, kehangatan, dan lain sebagainya. Kita pasti suka dengan situasi rumah yang demikian, istana yang demikian. Maka ketika kita menginginkannya, maka jawabannya adalah mari jadikan Kristus sebagai Raja di dalam istana kita. Seperti tema kita pada hari ini. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sih caranya menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam istana kita? Oh, saya sudah jadikan. Apakah dengan cara membangun patung Yesus besar-besar di dalam rumah kita? Seperti yang dilakukan oleh Kaisar Nero.
ketika di gerbangnya dibangun dari perunggu patung dirinya yang besar, tetapi toh setelah itu ketika dia mati bunuh diri, kemudian Domus Area tidak tersisa karena mereka sangat ngeri, anak-anaknya, orang-orang yang dipimpinnya, yang di bawah-bawahnya begitu ngeri dengan cara memimpin Kaisar Nero sehingga Domus Area pun dihancurkan. Menjadikan Kristus sebagai raja di dalam rumah kita, itu menjadi sebuah kunci di mana kita memiliki suasana rumah, suasana istana dalam tanda kutip, rumah kita yang penuh dengan damai, sejahtera, dan cinta kasih. Kita mungkin suka dengan rumah yang besar, tetapi kita akan jauh lebih suka ketika rumah itu diisi dengan damai, sejahtera, dan cinta kasih. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua cara bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai raja di dalam rumah kita. Ada dua cara kita belajar pada hari ini melalui perikop 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 3, bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai raja di dalam rumah kita. Mari yang pertama kita melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sepintas kalau Bapak Ibu baca ayat ini, kok pede ya Paulus, seolah-olah begitu ya. Contohlah aku. Kalau kita lihat ada orang yang berkata begitu, emang kamu siapa? Emang bisa apa? Emang tahu apa? Gitu ya. Maka kita akan katakan orang itu kok sombong ya, orang itu mau dicontoh, minta dicontoh. Tetapi mari kita melihat ayat ini dengan lebih seksama untuk melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan Paulus dengan kata itu. Dikatakan jadilah pengikutku. Alkitab terjemahan versi NIV menerjemahkan sebagai berikut. Ikutlah contoh yang kulakukan. Ikutlah contoh yang kulakukan. Ternyata ketika Paulus hidup, ketika Paulus melayani, ketika Paulus mengajar dimanapun dia berada, dia sedang memberikan sebuah contoh kepada orang-orang yang diajarnya, orang-orang yang digembalakannya. Dia memberikan sebuah contoh. Ini disebut sebagai sebuah keteladanan. Sehingga cara yang pertama menjadikan Kristus sebagai raja di dalam rumah kita itu adalah meneladani dan menjadi teladan. Ya, saya berikan poin, meneladani dan menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan perkataan ini, dia bukan sedang menunjukkan bahwa akulah yang terbaik. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa jadilah pengikutku, contohlah apa yang kukatakan, contohlah apa yang kulakukan. Di dalam bagian ini ketika berbicara tentang contohlah yang kulakukan, lebih spesifik lagi, Paulus berbicara tentang semua aktivitas karakter kehidupannya yang sudah dipelajarinya. Paulus punya kelemahan, betul. Paulus dulunya adalah seorang yang suka membunuh orang, betul. Paulus adalah orang yang punya sakit ayan, betul. Nah, sehingga pertanyaannya bisa jadi begini, kalau mau contoh Paulus, apa yang perlu dicontoh dari dia? Ternyata Paulus mengatakan begini, jadilah pengikutku, tetapi kemudian dia menyambungnya dengan kata, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ternyata Paulus bukan mau meminta semua orang itu mencontoh apa yang dilakukannya. Bagaimana caranya menegur orang lain misal, bagaimana caranya dia melakukan pelayanannya. Paulus ingin supaya apa yang ditiru dari dia adalah segala sesuatu yang dia sendiri pelajari dari Kristus. Saya mengibaratkan perkataan Paulus ini seperti sebuah corong. Bapak Ibu kalau lihat corong, permukaannya bagian atas itu kan besar ya pasti ya. Besar, terus kemudian yang ke bawahnya itu kecil, tapi tidak pernah tersumbat, bolong ya. Sehingga air sebanyak apapun keluar di sana, terus kemudian dari bawah dia akan tetap mengucur ke bawah. Sebuah corong. Nah, saya mengibaratkan apa yang dikatakan Paulus itu seperti itu. Dia membuka dirinya luas-luas untuk Tuhan, mendidik dia, mengajar dia, mengubahkan dia, tetapi kemudian dia tidak mau berhenti sampai di situ.
Dia kemudian memberikan aliran-aliran hidup yang berasal dari Tuhan itu untuk mengaliri apa yang ada di bawahnya. Ya. Sehingga menjadi orang Kristen itu bukan menjadi keran mampet. Ya. Dapat air tapi kemudian berhenti sampai di situ. Tidak. Tetapi Paulus katakan dia adalah saluran berkat. Dia mau orang mengikuti apa yang dilakukannya. Mengapa? Karena mungkin orang tidak dapat memandang Allah. Orang tidak tahu tentang Kristus. Ada orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Bagaimana mereka hanya mendengar cerita? Ketika mereka mendengar cerita tentang Kristus, oh mungkin hanya sekedar kisah. Tidak, tetapi Paulus menunjukkan aku itu adalah sebuah contoh. Sehingga kamu bisa melihat Kristus di dalam diriku dan melakukannya. Belajar meneladani Kristus dan menjadi teladan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menjadikan Kristus di dalam rumah kita, maka hal pertama yang kita lakukan adalah marilah kita menjadi corong-corong yang punya lubang yang besar. Menerima banyak kebenaran yang daripada Tuhan, tetapi kemudian menjadikan diri kita supaya orang melihat Tuhan melalui diri kita. Sebuah keteladanan itu bisa menimbulkan efek yang sangat baik tetapi juga efek yang sangat buruk. Seperti contoh berikut ini. Suatu kali ada seorang pendeta yang muda, dia melayani di sebuah desa begitu. Suatu malam ketika pendeta ini mau tidur, sepanjang hari dia sudah pelayanan, kemudian malam ketika dia mau istirahat, tiba-tiba datang seorang anak kecil, kemudian berteriak-teriak memanggil pendeta. Pak pendeta, tolong saya, di rumah saya ada yang sakit, tolong Pak, didoakan Pak. Biasanya begitu ya, orang-orang kalau yang sudah yang baru bertobat, punya iman yang berapi-api, ketika sakit itu yang dicari Pak Pendeta duluan, bukan dokter duluan. Sebab percaya bahwa kuasa Tuhan itu besar. Yang dilakukan anak ini adalah sangat indah, sangat baik, sangat mulia. Dia mau Pak Pendeta itu mendoakan orang rumahnya yang sedang sakit. Pak Pendeta rasa dia sudah sangat lelah, ngantuk, karena sepanjang hari pelayanan. Tetapi karena anak itu merengek, ayolah Pak Pendeta. Maka yang dilakukan adalah, ya sudah berangkat saja dia ke tempat pelayanan itu. Mana yang sakit? Sesampai di rumah si anak itu, ditanyanya anak itu seperti itu. Terus kemudian si anak itu jawab, sambil tangannya menunjuk kepada seekor anak kerbau. Itu yang sakit. Tuh. Bukan orang yang sakit ternyata, anak kerbau yang sedang sakit. Maka pendeta juga manusia. Maka berdoalah pendeta itu karena kondisinya terpaksa, maka dia tetap berdoa untuk seekor anak kerbau. Dia berdoa demikian. Ini don't try this at home ya Bapak Ibu, jangan dicontoh ya cara berdoa seperti ini. Ini sekedar ilustrasi, saya juga tidak pernah berdoa dengan cara demikian. Pak Pendeta berdoa, kami doakan kerbau ini, kalau mau mati, matilah. Tapi kalau mau sembuh, sembuhlah, amin. Sekali lagi, don't try this at home, jangan ditiru, jangan mendoakan orang seperti itu, berdosa. Karena dia berdoa di dalam kekesalannya, dia berdoa di dalam rasa jengkelnya dan kelelahannya. Kemudian anak kecil itu karena dia sangat polos, dia katakan terima kasih Pak Pendeta karena sudah mendoakan anak kerbau piaraan saya. Maka pulanglah Bapak Pendeta. Beberapa hari kemudian kerbaunya rupanya sembuh. Kerbaunya sembuh dan sebagai ucapan terima kasih anak kecil itu, ini pun tindakannya sangat mulia. Dia membawa sebuah bingkisan kecil untuk Pak Pendeta, dia mau kasih sesuatu gitu sebagai ucapan terima kasih karena dia tidak punya apa-apa. Dia kasihlah Pak Pendeta ini sebuah bingkisan. Sampai di rumah Pak Pendeta, maka si anak itu tadi melihat, oh Pak Pendetanya rupanya sedang sakit. Kemudian si anak kecil itu tadi bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta boleh saya doakan? Maka Pak Pendetanya dengan senang hati, oh tentu saja boleh anak manis, karena dia sangat terharu seorang anak mau mendoakan seorang pendeta. Maka dengan kesungguhannya
Berdoalah si anak kecil itu sambil berkata dengan suara keras, "Aku berdoa untuk pendetaku, kalau mau mati, matilah, tapi kalau mau sembuh, sembuhlah. Amin." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan sebuah teladan. Tanpa disadari, ketika Pak Pendeta ini sedang melakukan sebuah keteladanan yang buruk yang dia ajarkan kepada seorang anak. Dan diterima, ditiru dengan sangat sempurna oleh si anak. Hati-hati dengan keteladanan Bapak Ibu. Sehingga itu sebabnya Paulus katakan, "Jadilah pengikutku, tetapi sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa saya memberikan teladan bukan sembarang teladan. Saya memberikan sebuah keteladanan yang saya sendiri alami bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak. Ketika Bapak-bapak adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, maka Bapak-bapak akan meneladankan sebuah karakter Kristus bagi anak-anaknya. Tetapi kalau didapati anak-anak itu adalah anak-anak pembangkang, maka bertanyalah kepada diri kita sendiri. Apakah kita meneladankan sebuah pembangkangan secara tidak sadar dalam diri kita? Ketika kita menghadapi persoalan dan kita tidak lari kepada Kristus, maka jangan-jangan itu adalah sebuah teladan yang sampai kepada orang-orang di rumah kita. Ketika mereka mengalami persoalan, mereka tidak akan pernah datang kepada Kristus. Paulus ketika dia melayani, dikatakan dia mengalami didera, dia mengalami kapal karam, dia mengalami banyak penderitaan. Mengapa dia mau melakukannya? Karena hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Itu sebuah keteladanan. Tetapi kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan lihat kondisinya sekarang, saya tidak bisa kerja, toko saya tidak bisa omsetnya banyak. Bagaimana Tuhan peliharakan? Hati-hati ketika kita mengatakan dan bersikap seperti itu, karena jangan-jangan itu akan menjadi teladan bagi orang lain. Teladanilah Kristus, bukan teladanilah diri sendiri. Teladanilah Kristus, bukan idola-idola kita. Teladanilah Kristus, bukan manusia berdosa. Meneladani dan jadilah teladan. Hati-hati apa yang kita lakukan dilihat, ditiru oleh orang-orang lain. Apalagi ketika kita adalah seorang ayah dan kita adalah seorang ibu. Ketika seorang ibu adalah seorang ibu yang pendoa, membawa segala pergumulannya seperti Hana, maka dia menghasilkan keteladanan orang-orang yang begitu suka datang kepada Tuhan melalui doa. Teladan apa yang sudah Bapak Ibu berikan bagi anak-anak kita? Dan rekan-rekan pemuda, teladan apa yang sudah engkau berikan kepada teman-temanmu yang belum percaya kepada Tuhan? Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ke-11 ayat yang ketiga dikatakan, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Cara yang kedua untuk menjadikan Kristus sebagai raja di rumah kita adalah membangun sikap ketundukan. Membangun sikap ketundukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perikop 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16, sebenarnya Paulus sedang berbicara menegur tentang cara wanita berpakaian. Pada waktu itu budaya Yahudi mengharuskan para wanita itu memakai kerudung, menutup. Ya. Karena yang pertama bisa jadi karena mereka menganut budaya patriark. Patriark itu di mana pria yang lebih dihormati, wanita kelas 2, gitu ya. Kemudian
Yang kedua, pemakaian kerudung itu adalah sebuah sopan santun. Orang itu, wanita pada waktu itu di zaman itu tidak boleh memperlihatkan rambutnya tergerai. Kalau misalnya rambutnya tergerai dan dilihat oleh banyak orang, maka bisa dikatakan bahwa dia bukan wanita yang baik-baik. Jadi kalau wanita baik-baik itu harus pakai kerudung. Itu sebuah budaya. Dan di dalam kebudayaan ini, Paulus melihat budaya itu pun lahir dari sebuah sikap terhadap Alkitab. Dikatakan pada Kejadian itu wanita itu berada di bawah kuasa laki-laki. Itu sebabnya wanita diciptakan setelah laki-laki. Diciptakan bukan dari kepalanya, supaya dia jangan memerintah laki-laki. Bukan dari matanya, supaya jangan dia suka bernafsu melalui matanya. Dia diambil dari rusuk Adam. Merupakan bagian dalam diri Adam. Bagian dari diri Adam. Sehingga ketika wanita itu sepintar apapun, sebaik apapun, secantik apapun, firman Tuhan mengajarkan bahwa kepala dari wanita itu adalah laki-laki. Di sini yang menjadi kepala itu adalah laki-laki, bukan wanita. Sekalipun dia cerdas, sekalipun dia multi talent, sekalipun dia punya banyak kemampuan. Tapi firman Tuhan katakan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Lalu kemudian apa hubungannya kerudung dengan ketundukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada sebuah budaya, maka itu juga menjadi sebuah peraturan, dan Paulus juga di dalam bagian ini bukan karena dia belajar firman, kemudian firman Tuhan nomor 1 budaya disisihkan, tidak, tetapi dia tetap melakukan pengajaran dan pemberitaannya juga berada di dalam kebudayaan dengan dasar-dasar kebudayaan yang benar. Ya, ketika budaya itu mengharuskan kita menyembah berhala, maka Paulus tidak mengajarkan kita untuk taat di dalamnya. Tetapi kebudayaan berkerudung ini muncul dari sebuah pengajaran di dalam Kejadian. Sehingga Paulus mengingatkan para wanita itu bahwa ketika mereka memakai kerudung, ketika mereka keluar memakai kerudung, maka itu sebuah bentuk dari ketundukan, kehormatan mereka terhadap firman Tuhan dan budaya. Jadi ketika mereka melakukannya, maka itu sebuah bentuk ketundukan, sebuah bentuk penghormatan terhadap peraturan dan budaya yang berasal dari firman Tuhan. Ini yang perlu digarisbawahi. Paulus mengingatkan sikap tentang menggunakan kerudung itu karena itu berasal dari sebuah kebudayaan yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Ketika mereka berusaha untuk melanggar peraturan, maka di dalamnya Paulus melihat ada potensi-potensi wanita-wanita ini tidak ingin diperintah, tidak ingin taat kepada peraturan, tidak ingin diatur. Maka Paulus berbicara tentang kepala dari wanita adalah laki-laki dan kepala dari laki-laki adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah. Semua punya jalur ketundukan. Di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kehidupan bergereja, keluarga, di dalam Tuhan, itu harus selalu ada yang namanya ketundukan. Ketika kita berelasi, itu ada sebuah ketundukan, ada sebuah peraturan, ada sebuah ketentuan, ada sebuah norma, dan kita harus mengikutinya. Ada pepatah bilang, di satu dunia tidak boleh ada dua matahari. Dalam satu komunitas tidak boleh ada dua pemimpin, karena mereka pasti akan bertengkar. Tetapi ada yang di atas, ada yang sebagai kepala dan ada yang sebagai bagian tubuh. Tuhan mengajarkan demikian. Sehingga wanita tidak boleh memimpin dirinya sendiri, dia harus tunduk di dalam kepemimpinan pria. Tetapi pria juga tidak bisa memimpin dengan sesuka hatinya karena dia harus tunduk di bawah Kristus sebagai kepala. Sehingga di sini kita melihat bagaimana bentuk ketundukan-ketundukan yang diajarkan di dalam bagian ini, yang diajarkan oleh Paulus di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa
selalu ada yang berotoritas. Di dalam sebuah kondisi, komunitas, selalu ada yang punya otoritas. Ketika kita di dalam rumah kita, ada yang punya otoritas. Anak-anak tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ada orang tuanya. Apa-apa dia harus ke orang tuanya. Ketika dia mau pergi, pamit kepada orang tua, itu merupakan tindakan yang wajar. Karena apa? Ada yang lebih berotoritas di rumah itu. Ketika anak itu berada di kos-kosan, maka dia tidak perlu pamit kepada siapapun. Sebenarnya perlu ya, tapi tidak perlu tiap waktu kepada ibu kosnya. Tapi ketika dia di dalam rumah sendirian, otoritas ada di bawah kakinya. Tetapi ketika dia di dalam sebuah rumah, seorang anak, dia harus mengakui bahwa ibunya, ayahnya memiliki otoritas. Dan otoritas itu harus dihormati, harus dihargai. Itu sebuah relasi. Ketika tidak dihargai, ketika tidak ada ketundukan, maka orang itu tidak menghargai sebuah relasi dan otoritas, dan itu akan menyebabkan kekacauan. Karena Tuhan Yesus Kristus juga tunduk ketika ada sebuah budaya untuk melakukan Paskah, rangkaian Paskah, hari raya roti tidak beragi dan segala macam. Dia mengikutinya. Dia menunjukkan ketundukan. Ketika dia mau melayani, dia katakan, mari ku basuh kakimu, murid-murid. Sebuah bentuk kepemimpinan hamba di mana ada ketundukan di dalam rumah. Sehingga di dalam rumah kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, harus ada ketundukan. Persoalannya adalah, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, siapa yang menundukkan Anda? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika melihat para suami punya kelemahan, masihkah ibu-ibu sanggup untuk tunduk? Karena firman Tuhan tidak mengatakan bahwa ketika suami saya sempurna, saya akan tunduk. Ketika suamimu sempurna, tunduklah pada dia. Tidak. Bahkan suami dengan segala kelemahan, ketundukan itu tetap merupakan prinsip. Ibu-ibu, salib yang harus dipikul oleh para ibu, para istri adalah belajar untuk tunduk kepada suami. Tunduk bukan berarti menerima mentah apa yang diperintahkan, memberikan saran, memberikan masukan, memberikan nasihat, itu menjadi sesuatu hal yang penting, tetapi melakukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, ketika melihat orang tua kita, sanggupkah kita belajar untuk tunduk meskipun seringkali atau terkadang kita melihat orang tua kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kita pun memiliki salib untuk belajar tunduk kepada otoritas orang tua kita. Lepas dari itu semua, mari berdoa supaya ketundukan yang kita pelajari, kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita adalah ketundukan kepada Kristus, bukan ketundukan yang buta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang di berbagai daerah, di berbagai area itu ditulis kawasan wajib masker. Gitu ya, kawasan wajib masker. Ada orang-orang yang punya pemahaman gini, saya sehat kok, saya sehat, nggak pakai cuci tangan juga saya tetap sehat, kemana-mana saya masih baik-baik saja, nggak usah pakai masker. Ada orang yang punya prinsip seperti itu. Tetapi ketika pemerintah memberikan anjuran-anjuran pembatasan sosial berskala besar, penggunaan masker, cuci tangan di segala tempat, itu merupakan sebuah anjuran-anjuran yang dilakukan, himbauan-himbauan, bahkan perintah yang diberikan oleh pemerintah kita. Ini menjadi ujian bagi kita, dapatkah kita menjadi orang-orang yang tunduk? Atau kita punya prinsip yaitu tadi, enggak apa-apa saya, toh kalau misalnya waktunya mati ya mati, kena corona ya sudah mati. Ini merupakan sikap di mana kita mengabaikan sikap ketundukan. Marilah kita belajar untuk tunduk kepada pemerintah. Marilah kita belajar untuk tunduk kepada orang tua. Marilah kita belajar tunduk kepada pemimpin-pemimpin di gereja, atasan di tempat kerja kita dan dimanapun. Tetapi
tahap ketundukan yang paling utama yang harus kita kerjakan adalah ketundukan di dalam Kristus. Menjadikan Kristus di dalam rumah kita. Pertama, meneladani Kristus dan menjadi teladan. Yang kedua, membangun ketundukan di dalam rumah kita. Ketika kita belajar untuk tunduk, para bapak, para kepala keluarga tunduk kepada Kristus. Para ibu belajar untuk tunduk kepada suaminya, anak-anak tunduk kepada orang tuanya. Maka rumah itu, istana itu, pasti adalah istana rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Karena ketika di dalamnya tidak ada ketundukan, tidak ada keteladanan, maka kekacauan ada di tempat itu. Sehingga marilah kita mengevaluasi kehidupan rumah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selalu memimpikan rumah kita menjadi rumah yang indah. Maka kuncinya adalah marilah kita belajar meneladani Kristus, menjadikan Kristus di tempat yang pertama. Dan yang kedua, marilah kita berusaha membangun ketundukan kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya bakat, kita punya banyak hal. Tetapi ketundukan merupakan perintah yang diberikan Kristus bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong sehingga rumah kita menjadi rumah-rumah yang indah, istana-istana yang indah di hadapan Tuhan dan mesbah-mesbah keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Di dalam segala ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan dan memohon pertolongan-Mu karena kami adalah orang yang tidak sanggup meneladani Engkau, tidak sanggup memberikan teladan, tidak sanggup untuk tunduk. Kami letakkan kelemahan kami di bawah kaki salib-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Hadirlah di dalam rumah kami. Kalau saat ini rumah kami adalah rumah yang penuh dengan kekacauan, hadirlah ya Tuhan. Karena ketika Engkau hadir di situ pun damai sejahtera hadir. Mampukan kami untuk belajar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjadikan diri kami teladan bagi orang lain. Dan tolonglah kami supaya hari demi hari kami diingatkan untuk belajar tunduk sekalipun sulit bagi kami. Karena kami percaya ya Roh Kudus, bukan karena kuat dan gagah kami karena kami melakukannya, tetapi karena Engkau ya Roh Kudus yang menuntun kami untuk melakukan ketundukan itu kepada orang tua kami, kepada suami kami, terlebih kepada Engkau, ya Kristus, kepala dari gereja dan rumah kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh mendengarkan perenungan akan firman Tuhan. Untuk persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, untuk persembahan, saudara-saudara dapat langsung mengantarkannya ke gereja, ataupun saudara bisa melalui transfer seperti yang tertera pada layar berikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi perenungan akan firman Tuhan
dengan suatu pujian di mana menceritakan kita sebagai orang percaya punya tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Hai siarkan di gunung. Bait yang ketiga, terbaring di palungan yang indah dan rendah, sekali menyampaikan selamat dunia. Hai siapa di gunung, dan di mana jua. Hai siapa di gunung, lahirnya hai siapa di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapa di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur. Mari kita mensyukuri kepada Tuhan. Kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa negara. Kita berdoa untuk gereja Tuhan juga. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan memperkenan kami boleh menaikkan doa-doa kami, pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong pemerintah di dalam upaya pemerintah menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan pemerintah hikmat dan bijaksana. Semua yang ambil bagian di dalam pemerintahan, kiranya Tuhan tolong. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong di masa-masa pandemi ini. Juga kiranya Tuhan menolong efek-efek nanti setelah pandemi ini, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan. Kiranya Tuhan memberikan stabilitas, keamanan yang baik kepada bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Bapak, kami juga berdoa, kiranya Tuhan membukakan agar semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Juga semakin banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejamu ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekuatan di masa-masa ini Bapak. Kami juga berdoa setiap mereka yang terlibat di dalam kepengurusan gereja, baik diaken. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam pengelolaan gereja. Juga para aktivis, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekuatan penghiburan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami. Di masa-masa ini kami kesulitan untuk berkumpul, tetapi kiranya Tuhan terus membawa kami untuk mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Iman percaya kepada Tuhan Yesus tetap teguh di dalam masa-masa ini. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membawa melalui ibadah-ibadah persekutuan yang melalui media. Kiranya Tuhan memakai supaya mereka yang ikut, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka yang sudah percaya boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam iman percayanya.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Ini pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada kali ini. Saya mengundang saudara-saudara yang melihat, mari kita berdiri. Pengutusan dan berkat oleh Evangelis Arumi. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.